Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adif Berbagi Ilmu. Sekarang kita bakal melanjutin pembahasan kita mengenai latihan soal grammar. Kali ini gue bakal melanjutkan pembahasan SPMBPKN STAN tahun 2016. Kalau kemarin kita udah bahas nomor 121 sampai dengan nomor 130, kali ini gue bakal ngebahas nomor 131 sampai dengan nomor 140. Untuk link soalnya sendiri, kalian bisa langsung download soalnya. Linknya bakal gue taruh di description box yang ada di bawah. Sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, gue mau kalian like dulu dong video ini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian anggap video ini bermanfaat. Dan setiap kalian habis nonton video di channel Adif Berbagi Ilmu, jangan lupa untuk tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian selalu terhubung dengan channel Adif Berbagi Ilmu. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Nomor 131. I met many smart students here. The smartest of ... is my new neighbor Mira. Saya bertemu dengan banyak atau beberapa siswa yang pintar di sini. Dan yang paling pintar dari ... itu adalah tetangga saya si Mira. Nah, sekarang kita mau cari relatif pronoun yang sesuai untuk mengisi titik-titik ini. Nah, di sini kita mau mencari yang paling pintar itu di antara siapa sih? Yang paling pintar yang dimaksud di sini adalah di antara si many smart student, ya kan? Di antara anak-anak yang pintar atau siswa-siswa yang pintar ini, yang paling pintar dari si ini, many smart students, adalah tetangga saya Mira. Nah, kalau kita ingin mencari relatif pronoun yang tepat, kita harus mengerti dulu penggunaan dari setiap relatif pronoun yang ada di sini. Nah, kalau kita ingin mencari relatif pronoun untuk menggantikan subjek ataupun objek berupa manusia, biasanya kita pakai who atau enggak pakai whom, dan juga pakai whose. Kalau who, dia harus menggantikan subjek, kalau whom dia menggantikan objek, kalau whose dia menggantikan kepunyaannya. Nah, kalau misalnya yang digantikan itu benda, maka kita pakai which. Entah dia itu sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, di sini kan udah jelas nih, yang digantiin itu adalah many smart students. Nah, itu udah pasti orang kan, berarti antara who, whom, dan juga whose. Nah, sekarang kita perhatikan letak dari many smart students ini di kalimat I met many smart students itu letaknya sebagai apa? I ini sebagai subjek, kemudian met ini sebagai verb, sedangkan many smart students di sini sebagai complement atau sebagai objeknya. Berarti kalian cari aja relatif pronoun yang berfungsi untuk menggantikan objek berupa orang. Yang paling tepat jawabannya adalah whom. Benar banget. Berarti di sini adalah the smartest students of whom. Jawabannya Charlie. Nomor 132. The government of China let the Greenpeace blah 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 the research about the air pollution in the country. Nah, pemerintah Cina itu membiarkan atau mengizinkan si Greenpeace ini melakukan publish atau mempublish tentang penelitian mereka mengenai polusi udara di negaranya. Nah, di sini kata kuncinya kalian bisa lihat nih, kata let. Kalau kalian pernah nonton materi tentang causative verb, hakikatnya dia bukan causative verb yang sebenarnya, cuman penggunaannya itu disamakan dengan causative verb karena formatnya sesuai, yaitu membiarkan orang lain melakukan sesuatu. Nah, kalau misalnya ada kata let di ketentuan causative verb, let itu selalu diikuti oleh objek terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, objeknya yang mana? Objeknya adalah the Greenpeace. Selanjutnya harus diikuti oleh simple form verb 1. Yang paling tepat jawabannya adalah bravo. 133. Roni Kumbirowo, a pencak silat master from Indonesia, he's lined up in a number of blah 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 produced in Hollywood. Roni Kumbirowo, yang merupakan seorang master pencak silat dari Indonesia, telah membintangi banyak film action science fiction yang diproduksi di Hollywood. Nah, di sini kata kuncinya adalah a number of.
Aku harap kalian di sini udah nonton video mengenai penggunaan a number of dan juga the number of. Di mana setelah kata a number of ini selalu diikuti oleh plural noun atau kata benda yang jamak. Berarti di sini kita bisa eliminasi dulu nih kata benda yang tidak jamak, yaitu option alpha dan juga option delta. Nah, sekarang kita tinggal menentukan posisi science fiction sama actionnya yang mana duluan nih. Yang duluan adalah posisi actionnya, jadi action science fiction movies. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya Charlie. Nomor 134, the man blah 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 she invited was the son of the governor. Nah, laki-laki yang dia undang adalah anak dari gubernur. Nah, di sini kita ingin mencari relative pronoun dari kata the man. Nah, karena di sini kita ingin membentuk sebuah relative clause. Jadi, di sini sebenarnya kalimat aslinya adalah she invited the man. Berarti laki-laki yang ini itu diundang oleh dia perempuan. Iya kan? Laki-laki yang dia perempuan undang adalah anak dari gubernur. Berarti bisa kita bilang dia perempuan mengundang si laki-laki itu. Nah, kalau misalnya kita buat kalimatnya seperti ini, she invited the man. Nah, the man ini menempati posisi sebagai apa? The man ini menempati posisi sebagai orang yang diundang, orang yang dikenai pekerjaan. Berarti dia di sini posisinya sebagai objek. Nah, kalau dia sebagai objek, seperti yang udah kita pelajari, bahwa relative pronoun untuk menggantikan objek berupa orang adalah kata whom. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bravo. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung untuk membedakan penggunaan who dan juga whom, kalian bisa gunain trik cepat seperti ini. Kalau misalnya kata who, karena yang digantikan itu subjek, maka setelahnya biasanya langsung diikuti oleh kata kerja. Sedangkan kalau whom, karena dia itu menggantikan objek, maka setelahnya dia masih harus diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja. Nah, karena di sini setelah titik-titik ini ada subjek lagi, terus ada kata kerja lagi, otomatis kita pasti memilih whom dibandingkan who. Nomor 135. If the team members had exercised more seriously, they blah 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 the game successfully. Jika anggota-anggota tim itu telah berlatih dengan lebih serius, mereka akan telah memenangkan game ini dengan sukses. Nah, di sini jelas banget ada kata if, kemudian ada dua klausa, berarti ini merupakan materi dari conditional sentence. Masih ingat cara menjawab soal di conditional sentence? Pertama adalah kita harus cari tahu dulu ini conditional sentence tipe berapa dengan melihat kalimat yang lengkap terlebih dahulu. Nah, di sini kalimat yang lengkap adalah kalimat yang di depannya ada if, berarti ini merupakan if clause-nya. Sekarang kita teliti dulu kalimat ini tensesnya apa, yaitu ada subject, kemudian diikuti dengan had, kemudian diikuti dengan verb 3, berarti tensesnya adalah past perfect. Nah, kalau misalnya if clause-nya past perfect, berarti result clause-nya kita tambahkan future saja. Berarti result clause-nya menjadi past future perfect. Tenses dari past future perfect adalah subject, plus would, plus have, kemudian plus verb 3. Sekarang kita langsung cari aja nih, subjeknya they, kemudian plus would, plus have, plus verb 3. Jawaban yang paling tepat adalah option delta. 136, Star Wars sales surge blah 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 opening weekend record in America. Nah, antusiasme penjualan film Star Wars itu titik-titik dalam rekaman opening weekend di Amerika. Nah, sebenarnya ini kita langsung lihat aja yang mana sih kata yang artinya paling sesuai. Across itu artinya menyeberangi. Kalau misalnya penjualan Star Wars itu menyeberangi, nggak mungkin ya, nggak masuk akal artinya. Kemudian below, di bawah juga nggak masuk. Beneath, ini juga di bawahnya. Towards artinya memperoleh atau mendapatkan. Berarti di sini yang paling tepat jawabannya adalah delta, yaitu antusiasme penjualan film Star Wars itu memperoleh opening weekend record di Amerika. 137. In Indonesia's West Papua province, blah blah blah, which is considered the global epicenter of tropical marine biodiversity.
Di Provinsi Papua Timur Indonesia, bla bla bla, terdapat Raja Ampat yang mana itu dipertimbangkan sebagai epicenter global dari tropical marine biodiversity. Nah, di sini ada keterangan tempat. Keterangan tempat yang diawali oleh preposisi. Nah, kalau misalnya kalian udah pelajari mengenai inversi, kapan kalimat itu diinversi? Salah satunya adalah diawali dengan keterangan tempat. Ingat, kalau kalimat itu diinversi berarti kalimatnya dibalik. Kalau kalimat pada umumnya itu formatnya subjek, kemudian auxiliary, kemudian kata kerjanya. Ini opsional ya, pakai auxiliary. Maka kalau kalimat tersebut diinversi, maka kata kerjanya lebih dahulu mendahului subjeknya. Maka kalau misalnya dia pakai kata kerja nggak pakai auxiliary, berarti verb duluan baru subjeknya. Nah, karena di sini udah ada kata keterangan tempat nih di depan, berarti untuk kalimat yang di belakangnya sini yang mengikuti itu harus diinversi. Nah, subjeknya mana? Subjeknya itu adalah Raja Ampat. Kata kerjanya atau verbnya adalah lie, yaitu bertempat atau berlokasi. Nah, karena di sini udah ada kata keterangan tempat, maka kita balik. Berarti kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Yang mana yang paling tepat adalah option Charlie. Kenapa option delta salah? Karena di sini dia pakai verb ing. Kalau dalam konteks continuous itu pasti selalu diawali oleh to be. Nomor 138. Bla bla bla, the fact that dolphins are mammals, most people think that they are fish. Titik-titik, fakta bahwa lumba-lumba itu merupakan mamalia. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka itu adalah ikan. Nah, di sini kita disuruh mencari conjunction yang tepat untuk menghubungkan kedua kalimat ini. Nah, sebelum kita mencari conjunction yang tepat, kita harus tahu dulu format yang berada di belakang kata conjunction ini. Ini merupakan noun atau kata benda, karena di sini ada kata the fact, kemudian that dolphins are mammals ini merupakan relative clause yang menjelaskan kata the fact atau kata benda the fact. Kalau misalnya kita tahu bahwa di belakang titik-titik ini ada kata benda, kita cari nih di antara keempat ini yang mana conjunction yang diikuti oleh kata benda. Pertama, in spite itu memang diikuti oleh kata benda. Tapi penggunaannya itu harus selalu ada of. Jadi kalau nggak ada of-nya, salah. Kemudian although. Although itu diikuti oleh klausa. Kalau diikuti oleh klausa berarti dia terdiri oleh subjek, kemudian predikat, kemudian complement, bla bla bla. Berarti ini salah, karena di sini di belakang titik-titik ini itu kata benda. Kemudian because of, ya dia diikuti oleh kata benda. Kemudian kita lihat option delta, dia juga diikuti oleh kata benda. Nah, karena di sini udah ada dua option yang bisa kita pilih, kita masukkan yang mana arti yang paling sesuai. Because of itu artinya karena. Jadi karena fakta bahwa lumba-lumba itu adalah mamalia, kebanyakan orang berpikir bahwa mereka itu adalah ikan. Atau meskipun faktanya lumba-lumba itu adalah mamalia, kebanyakan orang masih berpikir bahwa mereka itu adalah ikan. Kira-kira conjunction yang manakah yang paling tepat untuk digunakan di dalam format kalimat ini? Nah, yang paling tepat itu adalah delta, karena ini menunjukkan pertentangan atau kontrari, sedangkan because of itu menunjukkan sebab akibat. Kedua kalimat ini menyatakan sesuatu yang bertentangan, di mana satunya faktanya lumba-lumba ini itu mamalia, tapi sebaliknya orang-orang masih berpikir kalau dia itu adalah ikan. Jadi yang paling tepat kita menggunakan conjunction despite. 139. In the Mahalangur mountain range in Nepal and Tibet, bla bla bla, which its peak is 8,848 meter. Di pegunungan Mahalangur yang bersampingan dengan Nepal dan juga Tibet, itu terletak Gunung Everest yang puncaknya setinggi 8.848 meter di atas ketinggian air laut. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya. Kalau misalnya di sini udah ada keterangan tempat, ini kan keterangan tempat nih, dari kata in sampai dengan Tibet itu satu kesatuan keterangan tempat. Maka kalimat yang di belakangnya itu harus diapakan? Harus diinversi. Dimana kalau misalnya kalimat biasa itu subjeknya dulu baru kata kerjanya. Karena di sini diawali dengan kata keterangan tempat, maka
kalimatnya itu harus dibalik, maka kata kerjanya dulu baru subjeknya. Nah, kata kerjanya apa? Kata kerjanya lie. Nah, karena konteksnya simple present, maka di sini kita tambahkan s karena Mon Everest sebagai subjeknya itu singular. Berarti jawaban yang paling tepat adalah option Bravo. 140. 5 years after the Arab Spring, analysts say the conditions are in place for blah 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 uprising in Egypt. Nah, 5 tahun setelah musim semi di Arab, analis mengatakan bahwa kondisinya itu sangat tepat untuk pemberontakan yang lainnya di Mesir. Nah, di sini kita mau cari yang mana sih yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik ini. Uprising ini kan bentuknya verb ing nih. Kalau verb ing yang tidak berfungsi sebagai kata kerja, maka dia posisinya sebagai gerund. Nah, gerund itu berfungsi sebagai kata benda atau noun. Nah, di sini juga ada preposition. Ingat, preposition pasti selalu diikuti oleh kata benda atau noun. Karena di sini uprising-nya udah sebagai kata benda, berarti di sini kita mencari penjelas dari kata benda. Ingat, penjelas dari kata benda adalah adjective. Kalau misalnya kalian udah nonton tentang penggunaan other, another, the others, dan the other, ada yang berfungsi sebagai kata sifat, dan ada juga yang berfungsi sebagai pronoun. Bedanya apa? Yang berfungsi sebagai kata sifat, dia pasti selalu diikuti oleh kata benda. Sedangkan yang berfungsi sebagai pronoun, itu tidak diikuti oleh kata benda. Sehingga karena di sini uprising itu kata benda, kita harus mencari di antara keempat option ini yang berfungsi sebagai kata sifat. Yang berfungsi sebagai kata sifat di sini adalah other, another, dan the other. Sedangkan the others ini fungsinya sebagai pronoun. Nah, di antara ketiga ini kita cari lagi yang paling tepat. Uprising di sini, kata benda yang merupakan gerund di sini selalu berkontekskan benda yang singular atau tunggal. Sedangkan kata other, dia untuk menjelaskan kata benda yang jamak. Berarti sekarang tinggal ada 2 pilihan. Bedanya kalau another itu digunakan untuk benda yang tidak spesifik. Sedangkan the other digunakan untuk benda yang spesifik karena ada the-nya. Nah, di sini kita membicarakan tentang apa sih? Kita udah tahu belum apa yang dibicarakan di keterangan yang sebelumnya? Nggak ada sama sekali keterangan tentang apa yang dijelaskan di kalimat sebelumnya, sehingga apa yang dijelaskan di sini itu tidak spesifik. Jadi jawaban yang paling tepat kita menggunakan kata another. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pembahasan SPMBPKN tahun 2016. Kalau misalnya kalian ingin lihat pembahasan untuk nomor yang lainnya, kalian bisa langsung lihat di description box yang ada di bawah. Jangan lupa untuk tinggalin like kalian di video ini, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian pikir video ini bermanfaat. Jika kalian punya tanggapan terkait video ini atau punya pertanyaan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar kalian selalu terhubung dengan channel Adef Berbagi Ilmu. Akhir kata, gue ucapin terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.